Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan bahasan di minggu kemarin. Sudah dijelaskan mengenai jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kita bahas kecepatan, percepatan, ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Silahkan simak video berikut. Kita bahas perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Jadi nanti di sini kita akan gunakan jarak dengan perpindahan. Makanya kalian harus benar-benar paham dulu nih di jarak dan perpindahan. Ya, karena akan kita gunakan di kelajuan dan kecepatan. Oke, kelajuan ini perbandingan antara jarak dengan waktu yang diperlukan. Ya. Nah, disimbolkan dengan ini dia. V kecil itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Dan kelajuan ini merupakan besaran skalar. Kenapa? Karena jarak juga merupakan besaran skalar yang hanya punya nilai tanpa punya arah. Sedangkan kecepatan itu perbandingan antara perpindahan terhadap waktu yang diperlukan. Nah, simbol kecepatan itu V besar. Jadi bedakan V kecil sama V besar. V kecil kelajuan, V besar kecepatan. Perbandingan antara perpindahan terhadap waktu. Ya, kelajuan dan kecepatan satuannya meter per sekon, sama jarak dan perpindahan satuannya meter, waktu tempuh sekon. Ya, kita ambil contoh. Seorang siswa berjalan 4 meter ke timur. Kita buat aja langsung ya arah mata anginnya tanpa kita buat diketahuinya. Proses diketahui sama ya seperti contoh sebelumnya. Oke, dia bilang berjalan 4 meter ke timur. Ini utara, selatan, ini timur, dan ini barat. Pertama dia jalan 4 meter ke timur. Oke. Kemudian ini selama 1 sekon, lalu berbelok ke utara, berarti ke atas selama 1 sekon sejauh 3 meter, berarti ini ke atas. S2 3 meter. Oke, selama 1 sekon juga. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata siswa tersebut. Oh ya, ini lupa Ibu sampaikan bahwa kelajuan dan kecepatan itu sering disebut dengan kelajuan dan kecepatan rata-rata. Kenapa? Karena sebenarnya kita nggak mungkin dalam perjalanan itu, misalkan dari posisi A sampai ke posisi B, itu mengalami kelajuan ataupun kecepatan yang sama. Iya kan? Pasti ada yang saat ada polisi tidur, kita ngerem, kemudian ada yang dipercepat. Makanya sebenarnya kelajuan dan kecepatan yang kita alami itu adalah kelajuan dan kecepatan rata-rata. Ya, makanya di sini yang ditanya kelajuan dan kecepatan rata-rata. Paham ya? Oke, kita cari yang pertama adalah di sini aja ya, S-nya dulu. Jarak tempuhnya. Berarti S1 tambah S2 dapat 7 meter, ya. Kemudian kita cari delta S-nya, perpindahannya. Berarti kita lihat di mana awal, di mana akhir kata kuncinya. Oke, awal di sini, akhirnya di sini. Cari pasti segitiga. Oke, nampak ya segitiganya, dan angkanya udah ada semua, ya kan? Jadi langsung kita cari akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar 16 ditambah 9, akar 25, dapatnya 5 meter. Ya, waktu tempuhnya, waktunya ada 2 tadi ya. Oke, di sini aja ya, nyelip-nyelip dikit. Berarti ada 2, 1 tambah 1 dapat 2 sekon. Barulah kita cari kelajuannya, itu adalah S dibagi dengan T, dapatnya 7/2. Kalau mau disederhanakan 3,5 meter per sekon. Sedangkan kecepatannya itu adalah delta S per T, nilainya 5/2. 2,5 meter per sekon. Kelihatan ya? Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan materi kita, yaitu percepatan. Ya, apa itu percepatan? Yaitu perbandingan antara perubahan kecepatan terhadap waktu yang diperlukan.
Ya, bahasa gampangnya memang percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Ya, dimana secara matematis A adalah delta V dibagi dengan delta T. Nanti kalau delta V-nya nggak ada, berarti ambil V2 kurang V1 dibagi dengan T2 dikurang dengan T1. Ya, ini persamaan matematisnya. Ya, dengan delta V itu adalah perubahan kecepatan, delta T adalah waktu tempuh atau perubahan waktu, satuannya sekon, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kita lanjutkan ke contohnya. Andi mengendarai sepeda motor ke utara dipercepat dari keadaan diam. Oke, diketahui dia berjalan dari keadaan diam, berarti V1-nya 0, T1 juga 0. Sampai kecepatan 72 km per jam, berarti V2-nya 72 km per jam. Ini sama dengan 72 km. Kilometer ke meter 3 ya, turun 3 berarti 72.000. 1 jam berapa detik? Karena kita mau ubah ke meter per sekon. Jadi 1 jam berapa detik? 3.600. 72.000 bagi 3.600 dapat 20 meter per sekon. Dalam waktu berarti T2-nya 5 sekon. Yang ditanya percepatan rata-rata. Ya, maka kita jawab percepatan rata-rata adalah V2 kurang V1 dibagi dengan T2 dikurang dengan T1. Oke, V2-nya masukkan 20, V1-nya 0, T2-nya 5 dikurang dengan 0. Berarti 20 bagi 5 dapat 4 meter per sekon kuadrat. Paham ya? Alhamdulillah, tuntas sudah pembahasan kita untuk hari ini. Jadi kita udah bahas jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Nah, kalian harus benar-benar paham materi hari ini. Kenapa? Karena minggu depan baru akan kita gunakan di GLB dan GLBB. Ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.